Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Elpa? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, sesuai kesepakatan kita hari ini kita akan mengadakan eh, percakapan. Sebentar saya buka catatannya, saya lupa catatannya. Ada yang lupa. Eh, kita akan membahas topik apa nih, Bu? Hari ini, Bu? Kalau kami ingin mengangkat topik mengenai masalah kebersihan di lingkungan sekolah kami, Pak. Hmm, oke, Bu. Jadi kebersihan yang ada di sekolah, seberapa bersih atau seberapa kotor sekolah Ibu? Seberapa kotor, Pak? Ya. Makanya mau diangkat. Ya. Oh, jadi yang diinginkan dari pertemuan kita hari ini apa, Bu? Bu Elpa, nak apa? Ingin mengatasi sekolah kami yang masih banyak sampah supaya bagaimana menjadi bersih, Pak. Oh, itu intinya ya, Tuh, supaya intinya seperti itu. supaya sekolah bersih, ya. Iya, sekolah bersih, Hmm. nyaman lah bagi warganya, bagi warga sekolah kami, Pak. Kalau menurut pengamatan Ibu Elpa ini, apa ya, akar akar permasalahannya? Ibu kan udah identifikasi nih atau observasi. Apa, Bu, itu permasalahan akar permasalahan dari sekolah Ibu yang belum bersih nih, Bu? Kalau kami amati, satu, anak-anak itu masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Kalau makan, buang sembarangan. Ya, Satu. Bu. Hmm. Kemudian belum optimalnya, Pak, tugas petugas kebersihan seperti itu. Petugas kebersihan belum melaksanakan tugasnya dengan optimal menurut kami. Kemudian wali kelas atau guru kelas juga masih kurang, Pak, terhadap anak-anak itu, kurang seperti mengingatkan dan lain-lain lah seperti itu, Pak. Jadi masih banyak yang teledor menurut kami di sini, Pak. Masih banyak yang miss-miss lah seperti itu. Hmm. Kalau boleh diprioritaskan urutannya yang mana, Bu, yang jadi akar masalah yang pertama, Bu? Biar kita nanti urai Akan satu persatu. Oh ya, satu yang pertama belum ada kesadaran warga sekolah, warga lingkungan sekolah membuang sampah pada tempatnya. Satu. Tingkat tingkat kesadaran Kemudian masih rendah, Bu, ya? ya masih rendah tingkat kesadaran warga, seluruh warga. Hmm. Satu. Satu, Kemudian ya. dua, eh, eh, petugas kebersihan belum melaksanakan tugasnya dengan optimal. Oh, ya, kedua. Karena masih ada apa saling tuduh menuduh atau saling mengharapkan antara petugas kebersihan dengan guru kelas. Jadi Hmm. petugas kebersihan kedua, ketiganya belum kesadaran juga atau guru kelas belum memfungsikan tugasnya, Pak, sebagai guru kelas sekaligus sebagai guru piket. Piket guru kelas kan juga punya piket, Pak, piket umum seperti itu. Ya, ya, Bu, ya, Bu, ya, Bu. Jadi, menurut Ibu Elpa ini seperti apa yang diharapkan atau yang diinginkan oleh Ibu Elpa nih terhadap tiga masalah ini? Kalau yang saya harapkan, anak tanpa diperintah, seluruh warga sekolah kami tanpa diperintah, tanpa diingatkan, sudah bisa membuang sampah itu pada tempatnya. Satu. Ya, ya. Kemudian eh, kemudian petugas kebersihan juga sudah tahu tugasnya, topoksinya itu bagaimana. Hmm. Kemudian guru piket umum atau guru kelas itu juga eh, sudah bisa menyadari apa sih fungsinya guru piket umum itu, Pak, selain dia sebagai guru kelas, tapi dia juga harus tahu fungsinya sebagai piket umum, seperti itu, Pak. Oke, kita mulai dari yang poin pertama, Bu, ya. Ya, Tingkat tingkat kesadaran siswa yang masih rendah nih, ya.
Ya, Kemudian tadi ya, saya ulangi lagi mungkin ditegaskan kembali. Yang kedua, apa tadi? Yang pertama itu tingkat kesadaran siswa yang masih rendah akan kebersihan. Yang kedua tadi petugas ya, kebersihan yang belum optimal dalam bekerja. ya betul. Kemudian yang Hmm. ketiga juga belum optimalnya guru kelas dalam piket umum Tiket gitu ya. umum. Ya, Mhm. Kita mulai dari mana, Bu? Nomor satu, nomor dua, nomor tiga dulu nih. kita boleh mulai dari yang pertama saja, Pak, urutan Oke, yang pertama. kesadaran anak. Ada ide barangkali Bapak Bu Elpa untuk meningkatkan kesadaran siswa supaya peduli dengan kebersihan itu Ibu ada ide atau gagasan atau alternatif gitu, Bu? Kalau untuk kesadaran anak-anak, Pak ya, kita selaku walaupun selaku kepala sekolah maupun guru semua jangan bosan-bosan mengingatkan anak. Untuk awalnya jangan bosan-bosan mengingatkan anak untuk membuang sampah itu pada tempatnya. Itu satu, jangan bosan-bosan seluruh warga, seluruh warga. Jadi mengingatkan Oh, anak, bisa seluruh oh warga jadi ya seperti ini Pak, kepala maaf. sekolah, guru, Iya, iya. eh, petugas-petugas yang lain, maksudnya lab atau perpustakaan itu saling mengingatkan anak. Itu Mhm. Pak, Ya, ya. Jadi semuanya semuanya apa ya? Saling berperan, mengingatkan berperan. gitu ya. Iya, berperan. Ada nggak usaha lain Bu untuk meningkatkan kesadaran anak nih Nah, saya selain berencana mengingatkan? Pak, karena melihat melihat situasi yang seperti ini, melihat situasi yang seperti ini, saya berencana mau apa namanya mengadakan rapat. Nah, mau mengadakan rapat nanti rencana saya di rapat itu akan saya bicarakan eh, tugas atau topoksi petugas kebersihan apa tugas kebersihan itu apa nantinya itu rencana saya. Kemudian kalau sudah nanti topoksinya apa, jadi dia tahu yang mana tugas kebersihan itu apa saja tugas kebersihan. Misal kita bikin, oh tugas kebersihan satu, dua, tiga. Oh wilayahnya yang mana? Oh ini wilayah tugas kebersihan. Tahu jadi tugasnya apa. Kemudian yang kedua, guru kelas juga diberi pembagian tugas guru piket. Memang selama ini sudah ada, memang ada, tapi kelihatannya tidak maksimal. Jadi petugas piket umum itu petugas piket umum itu memang dilakukan oleh anak. Memang anak yang mengerjakan. Petugas sebagai untuk mengkoordinir. Jadi nanti dibagi Pak, dibagi nanti misalnya hari Senin nih, piket umumnya kelas berapa? 61. Kan kelas 6 dengan kelas 1. Jadi siapa yang mengawasi? Guru kelasnya berarti guru kelas 6 dan guru kelas 1. Hari Selasa seperti itu guru kelas 2 dan kelas 5. Siapa yang mengawasi? Guru kelasnya Ya, ya. kelas 2 dan kelas 5. Begitupun dengan kelas 3 dan kelas 4. Jadi dioptimalkan kembali Pak piket umumnya. Jadi misalnya hari Senin nih piket kelas 6 dan kelas 1 selain mereka membuat daftar piket umum, mereka juga selain anak itu datang pagi, guru yang piket umum juga harus datang pagi, Pak. Seperti itu. Jadi bisa mengawasi anak yang piket. Kemudian selain piket umum, di kelas itu kan ada piket kelas. Nah, Ya, piket kelas ya. itu harus berfungsi. Jangan hanya piket kelas itu hanya dalam kelas saja, Pak. Jadi piket kelas itu selain dalam kelas, juga harus di teras dan di selokan. Jadi tahu, oh guru kelas itu mengawasi yang mana. Piket kelasnya itu apa yang harus dikerjakan. Kalau piket umum itu yang mana? Apa yang harus dikerjakan? Nah, Ya, ya. petugas kebersihan juga harus tahu, oh saya sebagai petugas kebersihan itu apa yang saya kerjakan, wilayah saya itu yang mana. Jadi kelihatan Pak, itu rencana saya. Jadi petugas kebersihan mana wilayahnya, piket umum itu bagaimana, piket kelas juga bagaimana, seperti itu Pak. Iya, jadi ini untuk Rencananya permasalahan yang seperti itu. kedua dan ketiga nih. Jadi petugas petugas kebersihan, guru kelas sama piket, ada job desk yang jelas gitu Bu ya. Pembagian tugas dan wilayah yang Ya, jelas. ya, ya, ya. Job yang jelas betul. Iya, ya. Mm-mm. Maaf Bu, ini kayak internetnya agak bermasalah nih, agak ngelek kemarin Bu.
Oke, saya lanjutkan, Bu. Ulangi Pak gambarnya. Oke, Bu. Oke, Bu. Jadi untuk yang nomor 2 dan nomor 3 Ya, dulu nih kita bahas. Jadi, oke, ya, kapan Ibu mulai ini? Kapan mulai ini? ya. Kapan nih? Mau direncanakan kapan Ibu? Untuk pembagian apa namanya? Eh, Mau musyawarah atau rapat tadi, Bu? Kapan, Bu? rencananya membaginya secepat mungkin lah Pak, biar teratasi. Minggu depan, Bu? Insya Allah mungkin minggu depan sudah kita seperti itu. Iya, Minggu depan ya? iya minggu depan. Oke, Bu. Insya Allah nanti saya juga akan berkunjung hadir kalau di SD Unpras kalau diperkenankan. Maaf Bu, suara Ibu suara saya bisa Ya, kedengaran? halo, Suara saya suara tadi Bapak kedengaran Pak. ah, Ya, suara saya gimana? oke oke sudah oke. Tadi Ya, ada oke. kedengaran Bu. Oke Bu, untuk yang masalah Ya Pak. peserta didik yang tingkat kesadaran dengan lingkungan masih masih rendah, mungkin Ibu bisa Ya, punya gagasan atau solusi alternatif pemecahan yang lain, Bu. untuk anak ya Ya untuk Pak anak. ya. Hmm. Anak, ya. Kalau untuk anak Pak, satu kita menarik minat anak itu kan menumbuhkan kesadaran anak itu kan kita butuh suatu usaha yang menyenangkan Pak, biar anak itu bisa melakukannya tidak dipaksa, tidak ada Iya pikiran ya Bu. saya. Jadi gimana caranya? Satu, kita bisa merecycle sampah. Rencananya seperti itu, merecycle sampah yang ada di lingkungan. Misalnya entah pipet bekas minuman, entah plastik, entah kertas, pokok kita recycle, Kak. Jadi menjadi suatu mainan atau Hmm. tempat yang berguna, misalnya tempat apa namanya, tempat pensil, tempat pena, Kak. Ya Seperti itu, Bu. botol bekas minuman, seperti itu satu, Kak ya, merecycle. Kemudian kita bisa juga merecycle tempat sampah, Pak, tempat sampah. Jadi biasanya kan di rumah mereka punya mungkin kaleng becat atau kaleng bekas. Kita tanya, mereka punya enggak? Nah, mereka punya, silakan bawa ke sekolah. Nah, kita bikin Pak tempat sampah, kita kasih warna, jadi menarik. Jadi di kelas mereka tempat sampah berwarna, menarik. Jadi mereka senang Pak. Jadi tertarik, ada motivasi mereka untuk membuang sampah karena tempatnya bagus seperti itu Pak. Nah, itu sih rencananya Pak seperti itu. Iya Jadi ya. nanti ini yang ada di itu nanti saya jelaskan ke guru kelasnya biar nanti pelaksanaannya dibantu oleh guru kelas masing-masing. Ya Bu. Oke Bu. Jadi sudah ada solusinya untuk yang pertama tadi. Kemudian nanti kalau usaha ini udah berjalan nih, ke depan udah berjalan nih. Tentu Ibu punya Ya, kriteria atau indikator bahwa usaha ini sudah berhasil tuh. Apa kriterianya bahwa usaha ini sudah berhasil Bu? Misalkan nomor satu nih, apa yang dinilai Ibu untuk menilai tingkat kesadaran siswa ini udah mulai naik nih. Apa yang menjadi patokan penilaian Ibu nih? Apa yang bisa dikerjakan Ibu untuk menilai, oh ternyata tingkat kesadaran anak ini tentang kebersihan sudah naik nih. Apa yang bisa membuktikan? bukti nyata yang diharapkan atau indikator biasa membuang sampah pada tempatnya tanpa Oh, diingatkan oleh guru kelas, guru piket ataupun kepala sekolah. Yang poin kedua, ya. autopsinya. Nah, jadi langsung mengerjakan petugas piket umum, petik umum tanpa dikomando lagi oleh kepala sekolah bahwa oh hari ini kelas berapa, gurunya siapa, seperti itu. Jadi mereka sudah tahu tuh. Jadi
mereka sudah tahu sendiri dengan jadwal-jadwal yang sudah dibikin. Kalau nanti mungkin di awal-awal saya masih mengingatkan, tapi kalau untuk yang ke depan indikatornya itu sudah terlaksana, Pak. Jadi tanpa diingatkan oleh kepala sekolah, mereka sudah mengerjakan sendiri. Itu untuk poin yang ketiga pun dengan guru, dengan piket kelas jadwal terbiasa. Mungkin kalau di awal masih ya Pak ya, tapi kalau untuk yang selanjutnya karena sudah terjadwal, mungkin sudah ditempel di kelas, mereka sudah tahu apa yang mesti dikerjakan. Seperti itu sih indikator internet yang diharapkan Oke Bu, oke atas Bu. rencana ini. Ya Bu. Terus yang terakhir untuk mendukung mendukung usaha Ibu ini kan Ibu juga perlu dukungan deh. Kira-kira pihak-pihak mana saja Bu yang perlu Ibu hubungi atau minta bantuan untuk mendukung kesuksesan usaha-usaha Ibu nih? Um, Kalau dukungan yang jelas dukungan dari pengawas sih, pengawas mendukung, mudah-mudahan pengawas mendukung program ini. Kemudian yang kedua, dukungan yang besar itu dari orang tua murid. Nah, kalau Nah, dari karena saya insya kami Allah kan Bu, punya saya dukung apa sepenuh hati Bu. program juga Jumat bersih. Jadi Insya Allah. rencananya kan kalau selama ini kan anak-anak itu kan ada Jumat bersih tapi belum maksimal. Jumat-Jumat hanya sekedar-sekedarnya. Jadi nanti orang tua murid juga kita libatkan pada Jumat bersih, misalnya gotong Iya, oke. royong, entah Ya, seminggu ya, sekali, entah ya. 2 minggu sekali, seperti itu, melibatkan orang tua murid. Iya Bu, jadi Kemudian oke oke. dana Pak, dana dana Hmm, eh, kita anggarkan di APBN, Pak. Misalnya untuk pembelian alat-alat sarana prasarana untuk kebersihan seperti itu. iya Bu, oke Bu, oke. Jadi untuk biar semuanya bergerak gitu Bu ya. Iya, Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya mau mensupport kita, Pak. Ya. Oke, nanti kita apa namanya buat kesepakatan bersama seluruh bahwa memang lingkungan bersih ini sangat sangat apa namanya berguna atau apa namanya Ibu ya. Jadi lingkungan yang sehat itu kan paling penting di sekolah Bu ya. Iya, Pak. Biar anak nyaman. Terutama kita nyaman, Pak. Ah, Jadi itu dia kita Bu. menerima ilmu juga nyaman. Ah, itu dia Bu yang diharapkan. Oke, terima kasih Ya, untuk percakapan hari ini. Saya kira cukup sampai di sini. Jadi nanti mulai minggu depan, insya Allah saya bisa hadir ke SD Sekolah untuk memastikan program ini nanti kita ya. bisa jalankan bersama. Terima kasih Ibu untuk sesi percakapan ini. Mudah-mudahan membawakan hasil sesuai dengan harapan kita. Amin, amin. Oke Ya. Bu, saya akan melanjutkan pembicaraan dengan SD binaan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.